ih gue seneng banget bikin orang ketawa gitu. Akhirnya gue masuk komunitas. Baru di komunitas tuh agak susah tuh. Komunitas mana lo? Dulu sanap Jaktim itu namanya sanap Cibubur. Oh dulu Cibubur. Ya tapi kan ya si nasi udah jadi Cibubur. Itu dia. Makanya sekarang sudah tidak ada. Benar ya, apa boleh buat kan? Sekarang Jaktim. Benar. Ya untuk anak SMA saat itu kayaknya komik SMA tuh gua doang dah. Oh. Yang lain tuh udah pada kuliah, udah pada kerja. Makanya pada bisa pesan ini yang cappuccino. Oh udah pada Iya. Gue penghasilan. Monty. Ya gue pengen ngerasain juga cappuccino cafe itu kayak gimana. Gue pernah waktu itu beli cappuccino cafe, pulang nggak bisa bayar parkir. Serius. Iya nggak bisa bayar parkir gue. Terus, nah nih Bang Dayat terakhir. Bang Dayat. Jadi Hidayat jadi suges. Bang Dayat. Bang Dayat. Terakhir nih, lo ada ucapan nggak nih buat pendengar Geko yang tadi itu kan? Penonton. Ya, pendengar gue kayak siaran ya. Iya, podcast kali ini. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Kelas kosong. Ha! Hari ini ramai sekali memang kalau ada artis kalian rame. Ada yang megang dada. Kenapa, Bang? Anda kaget ya? Enggak orang mah gitu. Intro dulu. Makanya tonton semuanya emang kaget. Oh gitu ya. Sengaja kita bikin termasuk kaget. Rian Balita. Oh iya. Kita Iya. tampilin nih. Tuh. Gelas kosong. Ha! Tuh kan kaget kan? Langsung dewasa deh ya. Iya, Anjir. kaget langsung dewasa. Tiba-tiba ditampilin loh coy. Ini yang kagak brief ini. Iya. Ini kita sudah kedatangan Rahmat Ababe. Thank you. Biasanya sepi nih, nggak ada yang nonton nih kalau nggak terkenal nih. Ini langsung pada ngumpul. Nasional semua. kan, Iya. Emang ya ini kan? pada dari mana Enggak, sih? enggak. Dari mana? Pondok Indah. Aunya mana? Ada Oh aunya. udah nggak di empat mata kesini. Oh iya, Iya. sini. Tadinya empat mata ini semua. Oh, Alumni ya. Alumni empat mata Alumni. semua ya. Sekarang udah mata sipit semua ya. Lu gak usah disipit-sipitin lu lihat sorot kamera aja. Oke, terima kasih udah nonton teman-teman semua. Udah kan? Belum juga. Gak nyapa orang Pondok Indah doang. Dia pegang Orang udah. Pondok Indah doang. Ini orang codet belum. Kalau tadi udah lebih nama nungguin deh daripada tag ya. Tapi mungkin teman-teman di rumah tuh penasaran ya kan, Bang Rahmat itu siapa sih? Nih kita tunjukin videonya. Gue punya temen namanya Pape, wes. Itu iya, itu singkatan dari pala peang. Wes. Ya, karena palanya ini nggak simetris gitu. Kalau dari tampak depan kayak jajaran genjang. Serius? Wih, Keren banget. Ini yang minggu keberapa nih? Harus janjian. Yang lu pakai baju putih. Oh, pakai baju putih. Nah, Waduh, iya. mana tuh ya? Kotaknya itu. Celana kotak-kotak. Waduh, gua kangen dukung Jokowi. Kotak-kotak tuh. tapi keren banget nih. Lu waktu itu memang dari awal sudah vibes-nya dengan stand up atau gue mau ikut-ikutan doang gitu. Enggak sih, gua dulu tuh ngerasa lucu di tongkrongan aja. Oh. Coba siapa tahu di panggung lucu. Enggak. Yang pertama open mic. Benar, Pertama nggak lucu. Yang pertama open mic mah di tongkrongan. Gua waktu pertama open mic itu di acara study tour Tahun? tahun 2010. Itu beneran open mic. 2011. Di present gitu. Ya suruh stand up karena dulu kan gue suka nonton di Metro. Ya cuman materinya kodian itu pecah banget dan gue ngerasa gue seneng banget bikin orang ketawa gitu. Akhirnya gue masuk komunitas. Baru di komunitas tuh agak susah tuh. Komunitas mana lo? Dulu sanap Jaktim itu namanya sanap Cibubur. Oh dulu Oh, Cibubur. Cibubur. Ya tapi kan ya si nasi udah jadi Cibubur. Itu dia. Makanya sekarang sudah tidak ada. Benar ya, apa boleh buat kan? Sekarang Jaktim. Benar, apa boleh bikin lo jadi Jaktim. Apa boleh bikin? Apa boleh ngadon ya? Oh jadi awalnya gitu. Dan ketika pertama kali pecah, kira kesana-sananya belum? Ya nggak sepecah yang gua pikirin gitu. Oh. Ternyata agak ada tekniknya. Oh ternyata harus ada dipelajarin ya gitu. Apa kesulitannya saat itu?
Wah kesulitannya banyak sih. Yang pertama gue masih sekolah saat itu tuh. Kelas? Kelas 1 STM gue. Oh. Jadi kan kalau komunitas kan baliknya kan jam 1. Ya, jam malam, 2. malam. Itu gue disangka jual narkoba anjir. Padahal Gila, gue itu padahal itu anjir gak siap. Sumpah. itu tugas kohos emang. Kalau nanya musisi, padahal iya gitu. Kalau misal komik, padahal padahal apa ya? Kayaknya kalau misalnya ngomong sama komedian, ngobrol aja kombo dulu anjir. Gue nyeletuk apa ya? Ya ada loh yang kayak gitu loh. Kalau nongkrong sama komik tuh harus lucu ya? Enggak sih, yang keluarnya aja lempar dulu aja. Ya kan, tipis-tipis serius apa ada lah ya. Maksudnya kayak ya bercanda kayak biasa aja sebenarnya. Padahal kan gue jual beli. Lu jual gue beli. Padahal gue saat itu open mic gitu. Ini gue lurusin ya. Iya. Karena gue waktu itu open mic. Dia pulangnya kan jam 12 mulu. Malam mulu anjir disangka jual narkoba gue anjir. Kira gue belajar stand up disangka anak buahnya Pablo Escobar loh. Nggak kayak nyinyiran orang tuh emang parah Itu banget. tetangga lu apa orang tua lu juga sampai nanya? Kalau orang tua gue tahu, orang tua gue tuh nggak pernah maksa gue kayak gimana-mana. Orang tua gue tuh nggak bebasin banget gue sih, gue mau jadi apa. Yang penting apa yang lu lakuin pasti bakal ada resikonya. Ada keuntungannya, lu yang nanggung sendiri dah gitu. Berarti orang tua tahu jual. Berarti tahu dia bilangnya. Enggak, anak gue baru. Iya. Ya, ini kalau dipotong bahaya. Tiba-tiba. Gua tahu open mic. Open mic. Tahu, gue Iya. ikut senap tahu orang tua gue ikut senap dan dia dukung aja. Jadinya ya udah gue dulu komunitas tuh waktu zaman sekolah, wah karena banyak banget yang pengen gue pelajarin ya, gue sampai keliling-keliling. Open mic tuh ya. Ya untuk anak SMA saat itu kayaknya komik SMA tuh gue doang dah. Yang lain tuh udah pada kuliah, udah pada kerja, makanya pada bisa pesan ini kan cappuccino. Oh, udah pada Iya. Boleh Monty. Ya, gue pengen ngerasain juga cappuccino cafe itu kayak gimana. Gue pernah waktu itu beli cappuccino cafe, pulang nggak bisa bayar parkir. Serius. Iya, nggak bisa bayar parkir gue. Terus? Ya udah dibayar sama yang lain, sama teman yang lain. Tapi kan gue waktu itu malu, gue kan asli gue tuh ambivert, gue tuh pemalu sebenarnya. Ambivert tuh emang pemalu. Kodok. Amfibi. Oh salah ya? Amfibi lah, mohon maaf Pak. Iya salah. Untung gue tahu biologi, ini diem aja nih sebenarnya. Tahu ini nih plesetan. Amfibi. Amfibi ya. Iya jadi apa namanya, gue tuh nggak enak, jadi gue diem aja tuh. Terus, ayo Met. Aduh, ayo. Gak bisa bayar parkir. Kenapa? Bensin lu habis. Enggak bisa bayar parkir gue. Ya Allah, emang kenapa? Tadi gue beli cappuccino diketawain anjir. Dari situ lu pecah lagi ya semangat. Ya itu udah nggak dimaksudkan untuk ngelucu dong. Kan pecah dari situ kan. Gue saat itu belum apa ya, belum terlalu gimana gitu ya untuk gue bisa bedain sama anak diketawain ngejek sama diketawain lu bagus. Kalau itu kan ngejek dong. Ngejek Gue ya. beli cappuccino. Tapi kalau sekarang nih gue di tahap yang gue jatuh nih. Terus temen gue bilang, lu nggak sakit ya Met? Enggak. Iya nggak sakit lah, malunya itu. Sakitnya nggak seberapa, malunya itu. Iya. Tapi gue bilang, yang penting gue pecah. Di tahap itu. Tapi kan kadang gini, dilema seorang komika adalah ketika dia sudah terjun di stand up, ternyata banyak banget gitu Apanya? saingannya. Menurut gua saingan terbesar itu diri sendiri sih. Berarti nggak pengaruh, berarti mau banyak apapun itu. Enggak banyak sih kata gua. Menurut gua di dalam hidup ini musuh terbesar kita diri sendiri tau. Kalau misalnya lu lebih jelek dari yang lain, berarti lu nggak bisa jadi diri lu lebih bagus dari kemarin aja. Bukan dari orang lain, kalau kata gua mah. Karena kalau misalnya lu pengennya lebih bagus dari orang lain, nggak bakalan ada yang lebih bagus dari lu. Betul. Sebenarnya nggak ada yang lu tuh nggak bakal jadi yang terbagus dah. Oke. Karena bakal ada terus. Tapi kalau misalnya lu bersaing sama diri lu nih, besok gua harus lebih baik, lu pasti menang. Kemarin gua cuma bisa 5 menit, tahun ini gua bisa 10 menit nih nulis nih. Lu kan bisa menang tuh sama diri lu sendiri. Tapi kalau sama orang lain mah, besok ada lagi yang lebih bagus, besok ada lagi yang lebih bagus, ada lagi yang lebih bagus besok benar. Mungkin sulit lah. Bagus, benar. Posisi sendiri, jadinya Iya, posisi sendiri. Tapi kolam stand up itu sebesar apa sih? Maksudnya apakah memang besar banget? Kadang kan gini,
nggak hanya bisa stand up, harus bisa MC lah, harus bisa ke skill-skill yang soft skill lainnya lah gitu. Itu benar nggak? Menurut gua kalau misalnya tujuan lu stand up, ya lu bisa fokus di stand up aja. Kalau kata Ridwan Remin, stand up comedian itu ya banyak. Yang bagus mah enggak. Oh. Banyak mah banyak, tapi yang bagus kehitung. Banyaknya yang aneh doang. Banyak yang aneh. Kata Ridwan Remin ya. Iya, Bener kalau I see, misalnya lu bener. fokus di stand up, lu kehitung berapa stand up komedian yang setahun sekali bikin spesial. Kehitung. Nggak yang banyak banget tuh. Waduh, udah nggak hafal. Kehitung kok, masih kehitung banget. Maksudnya masih kecil banget nih. Untuk bisa konsisten karena kebanyakan dari stand up komedian kalau misalnya dia udah dapat penghasilan lebih gede di luar stand up, biasanya fokusnya di situ. Terus kayak udah 7 tahun ke stand up, 6 tahun ke stand up gitu. Makanya kata Panji, cintailah stand up dibanding hal-hal baik yang datang dari stand up. Oke. Kalau misalnya lu cintanya stand up lebih gede dari hal-hal baik yang datang dari stand up, lu bisa berkarya terus di stand up. Oh. Karena banyak juga yang pas kompetisi, selesai kompetisi udah nggak pernah bikin apa, nggak pernah bikin spesial, nggak pernah bikin apa ya karena emang hal-hal baik yang datang dari stand up-nya lebih menggiurkan. Iya. Kalau misalnya emang niatnya dia pengen jadi stand up comedian, ada terus, lu punya penonton kok. Selalu ada yang nungguin lu kok. Kalau lu ngumumin, kalau lu mau bikin acara selalu ada. Dan gue sering banget ya, maksudnya bentrok nih. Dan sama-sama penuh gitu. Berarti kan banyak nih orang Indonesia sebenarnya. Nih banyak orang Indonesia banyak. Nih sebagai yang udah disuci. Menurut lu suci itu apa sebenarnya? Kompetisi. Hanya kompetisi. Soalnya ada yang bilang ke gua itu sekolah sebenarnya, lu nggak usah bikin kompetisi karena lu belajar juga di situ gitu. Nah, lu sebagai yang pernah di sana? Ya suci itu apa tergantung tujuan lu apa buat ikut suci. Oke. Uang kah? Ketenaran kah? Dan itu sah ya? Sah menurut gua. Oke. Dia kalau misalnya tujuannya untuk bisa ngajak cewek check-in untuk ikut suci, Sah. sah aja. Karena yang bikin, kalau kata film Laskar Pelangi ya, yang bikin manusia layak hidup, dia punya visi dan misi, punya tujuan. Kalau manusia udah nggak punya tujuan, ya ngapain ya jalanin hidup sih? Oh iya, tinggal mati. Makanya menurut gua, ya terserah orang mau punya tujuan apa di stand up. Mau dia buat dapat beasiswa, ada kan Rian kan untuk dapat beasiswa kan di Iya, stand up tuh. Andriandi. Ada yang untuk ke dunia film, ada yang untuk ke dunia penulisan. Jadi bisa juga jadi batu sandungan juga bisa. Jadi batu sandungan. Batu Jatuh. loncatan. Batu loncatan. Jatuh ke sandung, Bang. Kok gua nggak ngeh ya? Soalnya apa yang keluar dari mulut lu berdua gua anggap informasi. Jadi percaya aja gitu. Gila, bisa gua nggak ngeh gitu ya. Tapi kalau lu tujuannya apa saat itu masuk suci? Bagus jawaban. Bagus pertanyaannya. Oh iya, Yang bener gitu. Iya, maaf ya. Bagus nih jokesnya. Kalau gua itu waktu itu emang Iya gimana? Gimana? Oh, dilapin. kalau lukis pasir. Anjing lagi pasir. Bagus juga tuh. Bagus ini lama-lama masa depan ya. Oh, Rahmat Fadil sukses banget. Wah, Amin. amin. Coba hodamku apa? Ntar dulu. Parkir Indomaret yang kerja di Alfamart. Ngapain ya? Dia parkirnya di Indomaret, tapi kerjanya di Alfamart. Tolol. Nah, kalau gua waktu itu motivasinya ekonomi sih. Oh, oke. Dan yang paling enak emang kita bisa dapetin ekonomi dari hal yang kita suka. Dan kebetulan gue suka. Kan banyak kan karyawan-karyawan yang pengen dapat duitnya aja, tapi nggak suka sama kerjaannya, ngeluh doang kan. Iya. Nah kalau gue stand up kan capek sih, cuman gue capeknya gue seneng gitu. Gak apa-apa gue capek, tapi gue capeknya seneng. Makanya gue santai banget tuh waktu selama suci tuh. Untuk bisa bertahan tiap minggu ya karena gue ngerasa bukan gue yang berkompetisi, gue ngerasa gue satu keluarga nih berkompetisi nih. Oke. Gue bawa klan anjir kayak Uchiha gitu. Gue membawa klan Uchiha untuk bisa menguasai Konoha gitu loh. Gila, ternyata itu tujuannya. Uchiha ternyata Kita baru tahu ya. Ya tergantung lu makin besar tujuan lu, sebenarnya makin sukses itu orang. Sukses itu ditentuin sama tujuan sih. Makanya ada orang yang jadi tukang bakso. Gue punya tukang bakso langganan gue. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah dari tukang bakso ya. Iya. Kalau Perserikatan Bakso Indonesia, jangan nyerang saya gitu. Dari gue kecil sampai dia gede, dia jadi tukang bakso gitu. Oh iya, gue juga pernah ada cincau. Iya, Dari kecil kan, dari iya, gue terus masih kan. di SD, pas gue masih cincau ya? Iya, Gitu, cincau ya. bener. Dan gue bilang menguntungkan nggak pas-pasan gitu.
Ya karena emang waktu di awal datang ke Jakarta, emang cuman supaya bisa makan. Oke. Ya pas dapet ya udah, lu bisa makan ya udah. Tapi kalau misalnya gua ke Jakarta pengen jadi juragan 99. Wah, tahapannya kan banyak. Jadi ketika lu bisa jualan bakso, makan doang nggak cukup. Gua harus punya usaha. Akhirnya bergaul sama usahawan-usahawan. Nggak cukup, gua harus punya pendidikan. Akhirnya kuliah. Tergantung tujuan lu, makin gede tujuan lu, makin sukses lu. Kalau tujuan lu, gua ke Jakarta biar bisa menafkahi keluarga, ya udah. Sedapatnya. Tercapai itu bisa nafkahin keluarga, ya udah. Udah nggak punya visi misi lagi, udah. Makanya sampai tua pun begitu. Soalnya ini kayaknya rada bertabrakan ya. Kan orang bilang manusia tuh akan ada puasnya. Tapi ada ya orang yang udah tercapai suatu hal, udah deh, udah gua gini aja jalanin gitu. Iya, sebenarnya kan dibilang kan manusia kan nggak pernah puas. Manusia itu nggak pernah puas sama hal-hal yang berbau nafsu. Oke. Nafsu birahi, nafsu makan. Jadi itu nggak pernah puas, pasti terus. Di sini kalau udah bahas birahi dia lebih liar. Lebih liar dia. Ya tapi kalau misalnya apa namanya target ada puasnya. Oh, kalau target ada puasnya. Ada ya? puasa kalau target. Oke. Jadi kalau misalnya pemain bola kan banyak tuh pas U19 itu jago-jago banget kan masuk timnas. Ya impian dia masuk timnas. Ya udah masuk timnas selesai. Gue mau ngapain lagi? Kalau impian dia juara Piala Dunia, masuk timnas aja nggak cukup. Oke. Gua harus bisa juara Piala Asia. Gua harus bisa lewat kualifikasi Piala Dunia. Mungkin karena dia terlalu puas juga udah nyampe di situ kali ya. Nah iya itu dia. Karena dia nggak mau mimpi terlalu jauh mungkin. Iya nggak. Pokoknya kalau mimpinya nggak sebesar apa namanya kalau orang tuh mimpi harapan itu berbanding lurus sama kesuksesan. Kalau harapan lu makin tinggi, lu makin tinggi juga suksesnya. Karena itu yang ditanamin. Misal aku pengen bisa tur dunia gitu. Ya lu harus gimana cara supaya lu tur dunia? Tapi kalau misalnya, gua bisa ngerokok sama ngopi aja udah cukup lah hidup. Ya udah jadi gitu parkir aja. aja gitu. Udah ketika bisa ngerokok sama ngopi udah mau ngapain lagi? Oke, ini agak nyambung. Berarti lu tadinya tuh nggak puas hanya bisa stand up, akhirnya lu main film. Kita tunjukin di film ini. Cok, malam ini kan malam satu suruh. Ini nggak takut apa? Kan banyak hantu sama jin lagi keliaran. Hantu opo? Nah itu lu emang goals lu itu tadi nggak stand up doang berarti? Ya goals gua apa namanya ngebangun ekonomi keluarga gua. Dan ketika gua masih mengusahakan dan mengupayakan diri berarti gua belum sampai goals gua nih. Padahal lu nggak punya basic acting. Karena punya gua basic acting. Wow. Tapi semua manusia jago acting. Oke. Kalau kata komen Bohongnya lu ke pasangan itu acting loh. Bohongnya lu ke bos itu acting. Gak pernah bohong. Orang kalau misalnya, gak pernah bohong. dia nggak pernah bohong ke bos. Gak pernah bohong. Dia nggak pernah bohong ke bos. Iya kan? Iya. Ya, menurut gua ya manusia kalau nggak bisa acting, nggak bisa hidup. Oh, oke. Karena kalau kata Albert Einstein nih ya, Albert ya, Einstein. gua lama-lama jadi kayak Marcel, ngutip-ngutip orang mulu. Kalau kata Albert Einstein ya, hidup yang dijalani dengan 100% kejujuran itu hidup yang menyakitkan. Dan kalau misalnya kata Komeng, itu semua bisa dipelajari. Ya, Iya benar. Oke. Iya. lu 100% jujur nggak bisa coy. Kalau ada orang jelek nih, menurut lu gimana? Manis, bilangin manis. Padahal jelek anjing, orang-orang yang gua kenal sama teman gua manis pasti jelek. Karena temennya nggak enak bilang jelek. Atau boleh juga. Nggak bisa. Kan makanya kalau misalnya dibilang lu nggak ada basic acting, semua orang dari kecil pun udah belajar acting kita. Manis. Tapi ada loh teman gue yang bener-bener dia tuh lebih kayak jujur banget gitu. Itu orang langsung dekat ya, nggak jelas tiba-tiba manis. Iya nggak bener. Tolong ya teman-teman ya. Iya. Kenapa jadi koma ya? Manis. Jadi kayak koma fungsinya. Kenapa ada itunya ya? Manis. Gue lagi mikir, iya kalau ngomong ke orang jelek, apakah gue jadi mikir gini, apakah itu karena nggak enakan? Tapi kan ada orang yang yang dia ngerasa enak-enak aja ngomong, lu jelek gitu. Ada kan tapi, berarti itu nggak bisa acting dong? Ya nggak bisa. Ya makanya nggak bisa acting banyak musuhnya. Oh gitu. Nah iya, kalau nggak bisa acting, politikus aja nggak bisa acting, dimusuhin. Misalnya. Terlalu jujur, sama anggaran jujur. Yang lain pada bohong nih sama anggaran nih. Lu jujur banget, udah kita sikat aja dia, gitu. Jadi harus bisa acting juga ya. Lu bisa act lah, di depan bos mah acting semua itu. Bos nggak lucu aja diketawain. Oh, jangan-jangan kayak gitu. Kayak gitu. Makanya sadar cepet. Kalian nih nggak sadar-sadar. Iya. Gak usah ketawa
Jokes yang pasti lucu itu adalah jokes apa namanya? Bos kepada anak buahnya, istri kepada suaminya, dan anak kepada orang tuanya. Bos kepada anak buahnya lucu serius. Pasti lucu. Iya, Ketawanya juga ketawa karir. Itu ketawa karir. Makanya bikin show penontonnya itu semua. Anak buah lu. Iya. Pasti lucu. Enggak, ini mah cuma andai-andai aja kan, Pasti pasti boleh tinggi ya. lucu. Boleh, Boleh tinggi boleh. dong. Mimpi kan gratis. Gratis. Jangan apa namanya rendah. Iya. Oh kalau ini bagus, gue ngeliat di FYP Ustadz ya. Kalau Allah Maha Kaya, lu jangan minta yang gampang-gampang. Minta kaya, lu minta nguasain dunia. Buset. Oh iya, tahu-tahu itu. Ya kan? Minta handphone, minta punya pabrik handphone. Jangan yang kecil-kecil mintanya. Gitu. Karena lo maha kaya tadi. Ya. Iya. Nah, berarti kalau Bang Rame kan tadi udah goals-nya adalah pengen ekonomi lah. Iya ekonomi. Itu sampai kapan kira-kira lu Ya. bisa nyampe goals itu? Ya kira-kira lu aja kan namanya mimpi ya. Kayak sampai mati sih. Oh, Kayak sampai mati sih. maksudnya lu nggak pengen ngerasain hari tua lu yang cuma santai lu nggak nyari duit? Yang tenang gitu, yang lu nikmatin Nah, hidup. kayak lo sekarang itu kan. Enggak, belum. Gua masih nyari duit juga. Enak banget ya Iya umur kan? segini udah tinggal nikmatin hidup ya. Iya, udah nyantai Enggak, dia. Bang. Iya maksudnya sampai maksudnya bukan mati raganya juga, misalnya sampai mati kreativitasnya. Oke. Ya, jadi gue juga punya mimpi itu tuh, gue di kampung. Tapi gue nggak bakal berhenti stand up gue. Oh, tetap mau stand Misalnya up gua udah sama tua nih ya. anak kan. Enggak, gue bakal ngomongin cucu gue. Oh. Gue pengen ngomongin jadi kakek-kakek gimana. Gue pengen ngomongin gigi rontok semua gimana. Gila, gue mau nonton tuh kalau gitu. Gue pengen ngomongin kalau main burung tuh gimana. Gue pengen ngomongin kenapa gue jadi suka pakai kaos kutang sama sarung. Alasannya gini, ternyata kalau jadi kakek-kakek, gue pengen banget buat itu. Kalau bisa jadi banyak ya, sekarang aja udah pikir banyak ya. Gue pengen banget sampai nanti cucu gue nonton gue stand up gitu. Ini kan orang tua gue udah kesampean. Gue udah kesampean, gue punya tujuan orang tua gue nonton, adik gue nonton gue stand up, udah kesampean. Nah sekarang harapan gue di stand up untuk keluarga gue pengen anak gue nonton gue stand up. Nanti anak gue punya cucu, gue pengen cucu gue nonton gue stand up. Makanya gue nulis buku. Takut-takut mereka lupa gue, mereka tahu mereka pernah punya kakek, pernah punya bapak, itu seorang stand up comedian. Dan itu tertulis di buku. Udah terbit? Udah 2 buku gua, Sekolah Tanpa Masalah sama Sekolah Tanpa Mencintai. Itu bener-bener relate dari lu banget? Enggak, itu ada yang pertama itu cerita zaman gua sekolah, yang kedua itu cerita fiksi. Oh. Yang pertama komedi, yang kedua romantis komedi. Ya, itu. Bisa dibeli, masih ada di Masih toko ada. online. Harganya berapa? Harganya 70.000. Dan kalau mau beli tiket stage 1, Ah, udah. Ah, ini masih aja loh. Kenapa sih? Loh. Nanti tahun depan. Tahun depan. 27. Kalau mau datang ke venue datang aja. Tapi udah nggak ada gua. Terus saja ulang terus. Tapi lu setelah STM itu lanjut kuliah? Kuliah cuman nggak gua selesain. Kuliah di? Kuliah di UIN. Yang tadi agama itu apa? filsafat. Iya filsafat. Cuman gua kayaknya kalaupun gua mau kuliah lagi, gua pengen kuliah hukum dah. Kenapa? Soalnya itu gua suka banget ngelihat kasus-kasus hukum yang terjadi ya. Gue tuh kayak pengen ngebantu gitu. Wow. Pengen ngebantu orang dari sudut pandang hukum gitu. Supaya kita nggak dibegoin juga. Kita tuh masyarakat Indonesia tuh gampang banget dibohongin sama pasal. Secara gratis lu mau ngebantunya? Ya gua kalau misalnya gua ada waktu, gua pengen bantuin. Minimal gua bantuin ngelaporin, ngeviralin. Kayak Hotman Paris gitulah. Gitu. Oh, ya kan Norman Paris udah kaya. Iya juga sih. Kalau belum kaya masa iya mau bantu tanpa dibayar? Iya juga. Iya juga sih. Enggak, minimal buat keluarga gua sih. Oke, oke. Jadi kalau Oh, keluarga iya, gua- safety lah, lebih safety iya, ya. sekarang makanya gua kayak nggak peduli sama undang-undang ITE. Pasal karet lah segala macam. Nggak ada undang-undang ITE. Dari dulu orang suka menjarin orang pakai pasal kok. Pencemaran nama baik. Ada terus pasal yang dipakai. Tanpa ada ITE. Nah, makanya gue tuh menarik juga nih hukum nih menurut gue. Nah, menurut gua dengan awalnya tuh dia nggak bisa menjerat. Akhirnya dibuatlah UITE kan untuk itu sebenarnya. Apanya? Akhirnya makanya orang bikin UITE. Ya tapi sebenarnya tanpa UU ITE pun sebenarnya ya bisa aja pencemaran nama baik juga bisa lewat sosmed. Atau perbuatan tidak menyenangkan. Ada aja caranya untuk menjarain orang mah. Nah, itu Tanpa- salah satu caranya makanya kan. Iya, salah satu caranya itu. Makanya tanpa itu pun ada cara lain Tetap juga bisa. kan. Oh, berarti Iya. bisa dikelok-kelokin Udah sebenarnya hukum itu. bisa. Kelok. Oh. Set. Udah. Enggak jam terbang mulu lu. Banget liat jam gua terbang apa?
Nah, kan tadi gua ada nanya lu dari stand up, lu main film, sekarang lu pengen kuliah hukum. Ini gua tadi sempat menarik ada saat pembahasan lu generasi sandwich. Serius. Menurut gua, Stand up tadi ya, ini harus di iya, stand up tadi Ini hostnya gimana sih? Stand up nanti stage 1. udah. Udah lewat. Tapi kalau mau datang ke venue datang. Jadi udah nggak ada. Diulang lagi aja. Ya, tadi kan sempat bahas di Stake One-nya Bang Rame tuh soal generasi sandwich. Nah, menurut lu ngalamin generasi sandwich itu gimana Ya rasanya? gue generasi sandwich sih jatuhnya sih. Ya kan tadi udah bilang dia kan, jadi harus biaya Kan keluarganya. nggak tahu ya. Cuman gini, nggak semua orang berpikir kayak gua, bukannya gua bagus ya pemikirannya ya. Gua mah nggak apa-apa jadi generasi sandwich. Itu jadi alasan Allah buat ngasih gua lebih. Oh, motivasi lebih jadinya Ya ya. jadi kalau misalnya gua dapat lebih nih, oh jadi ini bukan buat gua doang gitu loh. Ini ada buat orang tua gua, buat adik gua gitu. Jadi kalau misalnya gua mikirnya ke situ. Nah, teman-teman gua banyak yang nggak bisa terima. Dan gua juga nggak bisa nyamain pemikiran gua dong. Nah, makanya takutnya anak gua nggak sesuai pemikiran sama gua. Makanya gua pengen punya cita-cita, gua nggak mau anak gua tuh kepikiran sama kesehatan gua apa. Gua pengen investasi biar anak gua nggak kebebanin dengan adanya gua lah gitu. Oke. Berarti justru generasi sandwich ini yang akhirnya bisa ngerubah hidup lo. Apanya? Ya mungkin dengan Nah, ini generasi bisa jadi sandwich, tujuan iya kan? gua juga untuk nanti kalau gua jadi orang tua, gua pengen punya investasi yang banyak biar nggak nyusahin orang anak gua. Oke. Nah, ini jadi gua ada tujuan terus. Makanya kata Ariel Noah nih. Sebut lagi. Kata Ariel Noah, orang tuh udah tua kalau dia udah ngomongin masa lalu. Selama lu ngomongin masa depan, lu masih muda. Makanya gue pengen ngomongin masa depan terus. Gue pengen apa selanjutnya. Mungkin kalau gue udah 70 tahun, kalau gue dikasih umur 80 tahun, gue 80 tahun pengen ngapain ya gitu. Harus ada itu terus. Kita tuh hidup, menurut gue orang-orang yang hidupnya ngerasa sedih mulu, stres mulu, karena lu nggak punya goals yang baru aja sih. Coba kalau selalu punya goals yang baru, lu nggak punya cukup waktu untuk sedih tau. Misalnya ngebom nih, anjir besok gue mau ada show, gue mau bikin show. Gue tahun ini target mau bikin special show 1 jam. Masa gara-gara ngebom sekali gue kepikiran terus, jadi nggak ada waktu buat sedih. Apalagi waktu untuk lu nyalahin orang-orang sekitar lu, nggak ada waktu. Lu cuma ada waktu untuk masa depan gue kayak gimana nih. Lalu kalau di Islam kan nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu udah lewat, masa depan belum terjadi dan belum tentu kejadian. Iya. Yang ada masa kini. Ya jadi masa kini dimanfaatin. Ya, nah ini nyambung nih sama tadi kan soal apa sih namanya? Gue nggak mau ini dianggap obrolan filosofis ya, ini mah pemikiran umum ya. Iya nggak apa-apa. Ya, Maksudnya kan tadi udah lagi religius banget dan akhirnya lu tahun depan pengen menyempurnakan Islam lu dengan menikah. Tahun ini sih, tahun ini. Oh tahun ini? Tahun ini. Itu alasannya apa lu? Apakah memang lu sudah lelah dengan kondisi lu yang selalu sendirian atau memang lu hanya pengen menyempurnakan agama karena yang di atas? Kalau itu mah gue ngikutin maunya Allah sih. Allah nyuruhnya suruh nikah ya nikah. Kalau misalnya Allah nyuruhnya sholat ya sholat gitu. Tapi dilakukan. Insya Allah. Sholat juga Jumat. Sama. Jumat. Sholat. Gue masih gimana caranya supaya nggak bolong-bolong gitu ya. Gue masih usahain banget nih gitu. Nah tapi kalau misalnya itu nikah ya orang tua juga sih karena tuntutan orang tua. Enggak juga, gue lebih orang tua gue nggak pernah nuntut apa sama gue tau. Oke. Gue tuh makanya belajar parenting kayaknya dari orang tua gue. Dia ngebebasin gue milih siapa, dia ngebebasin karir gue. Makanya gue sayang banget sama orang tua gue. Dan apa tadi? Lu nanya apa? Iya menikah ini apakah memang menyempurnakan agama atau memang Kan keinginan tadi lu? udah dibahas di ini. Menyempurnakan agama itu ngikutin lah. Kalau misalnya gue sering banget ngeliat nyokap gue sayang banget nih sama anak ponakannya, sama anak bibinya gitu. Gue tahu dia pengen punya cucu gitu, cuman dia nggak berani nurut gue. Oke. Ya, jadi kayaknya kalau misalnya gue punya anak, nyokap gue punya cucu, kayaknya dia bakalan seneng gitu, tanpa harus dia minta-minta ke gue. Karena dia tahu banget lah gue, maksudnya ini anak gue ini dia udah punya pemikiran sendiri. Karena nyokap gue tuh berpikirnya gitu, anak tuh kalau udah gede sanak, bukan anak. Oh ngerti itu, udah paham. Iya, gue dari orang tuh anak tuh kalau udah gede itu namanya sanak bukan anak. Jangan lu paksain karirnya sesuai kemauan lu. Jangan lu paksain jodohnya sesuai yang lu mau.
Jangan lu paksain kehidupannya sesuai yang lu mau. Nyokap gue tuh ngerti banget itu, makanya gue bersyukur banget punya orang tua kayak dia gitu. Tapi bagaimana dengan Warrior. ya nggak gini, lu bilang tadi kan anak adalah sanak kan? Lu nggak bisa menentukan karir dia. Ya. Ya mohon maaf, misalnya ternyata ya kan nggak pengen jadi wakil presiden, tapi karena nyuruh, kan mau nggak mau. Ini misal loh, misal. Ya, misalnya. Misal, mohon maaf. Misalnya, Misal loh, misalnya, jangan dipotong misalnya. loh ini, please. Ya, syukur, ya alhamdulillahnya gue nggak punya orang tua kayak Yang misalnya Yang tadi misalnya ternyata- tadi. ya, Iya. misalnya ya. Karena Aduh, ngeri di luar amat, politik ya, pun, Pak. di luar politik pun banyak juga yang begitu kok. Bapaknya pemain bola, pengen juga anaknya jadi pemain sepak bola. Nah, regenerasi kan? Regenerasi, jadi Iya, itu iya, bukan iya. dinasti. Itu mah regenerasi. Dan itu terjadi di semua bidang. Yes. Cuman kalau di bidang politik ya jangan dong. Oke. Itu jadinya bukan regenerasi tapi Pinggir jurang. Jadinya pinggir jurang nih, Doyok. pinggir jurang. Jadi Iya. doyok gua. Berarti itu maksudnya lebih kayak orang tuanya yang mungkin belum memahami anaknya. Apanya? Ya tadi yang akhirnya memaksa untuk meregenerasi kayak tadi main bola, padahal anaknya pengennya main golf gitu. Kayak gini sebenarnya ya. Misal loh. Orang tua itu kadang nganggap yang bikin dia jauh dari anak karena dia berperan sebagai orang tua sepenuhnya. Oke. Harusnya menarik orang nih. tua itu punya hubungan ganda. Harusnya dia pasangan, harusnya dia kakak, harusnya dia teman, harusnya dia sahabat. Karena anak lebih percaya sama sahabatnya daripada orang tuanya loh. Iya. Oh, banyak banget yang kayak begitu. Iya, iya. Ya karena sama orang tuanya nggak dianggap sahabat, dianggapnya anak. Lu anak gua, lu lahir dari memek gua nih. Lu harus ikut maunya gua. Dan lu walaupun udah gede lu akan tetap terlihat anak-anak di Iya, depan lu gua. udah anak gua gitu. Iya, Jangan, kan? maksudnya harusnya lu bisa nganggap gua sahabat lu bisa nganggap gua kakak lu bisa nganggap gua saudara lu. Lu kalau pengen curhat sama gua. Nah, banyak anak-anak yang dapat masalah percintaan atau masalah hamil di luar nikah. Ya karena dia nggak pernah cerita sama orang tuanya. Karena ada gap. Berarti lu tipikal yang suka curhat ya sama orang tua? Iya, gua curhat sama orang tua gua. Makanya hubungan gua agak jauh. Dan dia ngerti banget gua gitu. Kayak mimpi basah lu cerita gitu. Cerita Mimpiin siapanya lu cerita. gua. Ini Sama orang serius. Gue gak cerita loh, gue tuh maksudnya. Lu cerita ya? Gua cerita Sama siapa emang saat itu? sama nyokap gua. Enggak, maksudnya mimpi basah kan pasti mimpinya sama siapa Ya kan gitu. ya itu nggak bisa, nyokap gue lagi nyuci, ada peju gimana lo? Oh, nggak bisa lu tutupin maksudnya. Ya gue juga nggak tahu itu waktu itu kok ada ingus di situ. Oh ini namanya mimpi, namanya mimpi. Kalau cewek itu keluar darah, kalau cowok mimpi, gitu-gitu mimpin siapa gitu. Oh. Kita tuh harusnya terbuka itu sama orang tua kita. Keren, Orang tua sih yang harusnya terbuka sama anak sih. Oke. Ya, dimulai dari situ sih akhirnya lu bisa terbuka, gua rasa karena dimulai dari orang tua Iya, yang terbuka makanya juga. gue juga bakal men-treatment anak gue seperti itu. Oh. Jadinya hal apapun yang baru aja terjadi, orang yang pertama diajak cerita itu orang tua, bukan temen. Temen ngejerumusin anjir. Betul. Iya, temen ngejerumusin. Kalau orang tua, anjir darah daging gue harus cerita yang bener gitu. Dan gue juga nggak mau ngekang, karena gue juga ngerasain muda. Orang tua gue juga ngerasain muda. Dia nggak mau ngekang, itu dia. Makanya rumah dalam arti yang lebih besar, rumah itu bukan tempat tidur, bukan tempat kita makan, tapi tempat kita nyaman dan bisa cerita apa aja yang kita mau. Itu rumah namanya. Tempat pulang lah ya. Tempat pulang. I want Tempat kalau kita di luar sakit, obatnya tuh pulang ke rumah. Wow. Bukan kabur sama temen narkoba, bukan healing ke Bali. Bukan biliar. Ya karena healing yang paling menurut gue ya, healing yang paling worth it rumah. Rumah. Makanya dibilangnya rumah tangga. Kenapa ada tangganya? Karena harus terus naik ke atas. Harus terus berkembang. Wow. Kalau misalnya nggak berkembang nih sebuah rumah tangga, ya rumah aja yang dibilang rumah tangga. Tapi kenapa harus tangga? Ya untuk Lift juga bisa Tuh loh. kan? Tebak sama gua nih. Kayak gini. Bener nggak? zaman itu belum ada lift. Oh. Jadi nggak ada pembenaran kata itu. Oh, kalau sekarang bisa berarti gue bilang rumah lift. Rumah lift bisa, Dan rumah Bisa rumah ya, tangga bisa itu ya. kan baru-baru sekitar tahun sebelumnya mah rumah katrol. Iya, sebelumnya lagi rumah eskalator. Nah. Ya. Karena kan ada tangga jalan dulu, Benar. katrol, baru Baru lift. lift. Nanti kayaknya rumah ini, rumah apa yang pindah-pindah tuh anjir? Yang berubah
Oh ini Kimetsu no Yaiba. Bukan. Kan gitu, pindah treng, pindah Bukan, maksudnya dari sini ke sana gitu, transformasi apa? teleport. Teleportasi. Ntar lu mah teleportasi. Teleportasi. Aduh, nyari nanti akan diksi. berubah. Gitu. Nah, terakhir nih Bang, sebelum kita closing. Aduh, sorry banget ya. Ini soalnya lu nanya kayak gitu. Nggak, seru banget tapi Kalau ini. misalnya Emang lu parah dia, berkomedi, gua komedi. Emang nggak di dunia? Enggak, gue lihat Kayak gini-gini, Enggak, sampai lihat tidur no. sisi lain. Itu lah itu. Ini lagi cerita Nabi. Oh, ini jam-jam cerita Nabi nih. Iya benar. Gua ada sama orang-orang yang dia cerita Nabi nih, ngomongin agama sampai subuh, tapi nggak sholat anjing. Udah pulang aja. Ya karena kan ngelihat lu itu ada seorang komedian, tapi ketika lu ngomong kayak gini, wow, maksudnya amazing lah. Biasa aja. Ya menurut gue itu Amazon ini menurut gua. Amazon. Enggak biasa. Itu di Brazil ya. Enggak, ini biasa aja sih. Banyak yang pemikiran kayak gue. Iya, tapi maksudnya kan ngelihatnya lu komedi, tonton kayak gini, wah gila. Keren emang. Pantes sih ababil gitu. Balabil. Ngelawanin apa? Batu yang ditimpuk. Burung ya? Oh iya, maksudnya burung apa? Burung yang di bawah batu kok jadi batu sih? Mohon maaf. Burung mas. Ya mohon maaf sih ini mah. Burung mas. Enggak, dia lagi jelasin, gue tau, aduh udah gini-gini, bingung. Iya, Kalau gini-gini udah bingung. Ini batunya. Gue sedang liat orang bingung. Nah yang terakhir nih bang. Taruh dulu, jangan terakhir dulu. Kenapa Ababil? Oh jadi waktu itu Rahmat Hidayat udah kepake kan, username Rahmat Hidayat dong. Tadi nama Rahmat Hidayat? Iya Rahmat Hidayat, kan KTP gue Rahmat Hidayat. Ya kan? Oke. Nyokap gue ngasih Rahmat. Terus gue bilang, Rahmat udah kepake juga username tuh. Terus ya udah, gue ngasal aja tuh. Bikin username Twitter, Rahmat Ababil. Tapi dulu kan open mic, 2011, 2012, 13 ya. Dipanggilan nama Twitter. Username Twitter. Iya, benar. Iya, dipanggil username Twitter. Username Gua Twitter. bilang, Rahmat aja gitu. Dia itu nama Twitter Rahmat Ababil. Ini Rahmat Ababil, jadi Ababil. Makanya gue kalau ditanya wartawan bingung tuh awal-awal. Bang, ini Rahmat Ababil nih artinya apa ya? Oh, ini pasukan gajah. Tentang pasukan gajah yang ini sama burung ababil. Burung ababil. Jadi berharap burung ababil walaupun kecil tapi bisa mengalahkan yang besar itu pasukan gajah. Padahal itu tuh jawaban ngeles. Masa gue jawab nggak tahu gitu. Kalau wartawan kan nggak enak kayak wah kosong banget nih orang. Iya benar. Iya. Nah, lu tuh orang yang keberapa lah yang nanya gitu. Iya. Gue jawabnya itu kan. Ah. Ya itu jawaban formalitas sebenarnya. Biar ada jawaban aja. Padahal Padahal sebenarnya nggak tahu ya iseng gara-gara ya. iseng itu. Iya. Nah nih Bang Dayat terakhir. Bang Dayat. Jadi Hidayat jadi suges. Bang Dayat, Bang Dayat. Bang Dayat. Terakhir nih, lo ada ucapan nggak nih buat pendengar Geko yang tadi itu kan? Penonton. Ya, pendengar gue kayak siaran ya. Iya, podcast kali ini. Bang. Buat penonton Geko nih yang dia mungkin seorang komika yang masih belum berani untuk tampil, ya kan dia pengen jadi komika lah tapi belum berani untuk tampil, atau seorang komika yang dia tuh kayak punya rasa ketakutan tinggi, akhirnya nggak open mic lagi karena nggak lucu gitu. Coba Bang dikasih saran atau apalah Bang gitu. Ya buat komika-komika yang pengen jadi komika, ya latihan sih kalau kata gua. Karena obatnya jam terbang ya jam terbang itu sendiri sebenarnya. Dan kalau misalnya lu pengen jadi komika tapi lu nggak gerak-gerak, ya emang lu keluar Pak. Keluar. Kok bisa kita ngeliat panggil ya? Harusnya kan kita udah tegur. Tiba-tiba dia udah kayak gini. Iya. Gua juga kaget. Jam terbang. Lu lihat ya, gua nggak ngeliat tiba-tiba. Kasih tahu, Bro. Apa nih maksudnya? Wah jam terbang. Tadi kan jam terbang. Lanjut. Karena HP-nya gede mahal. Iya, lipat. Jadi bisa digini-gini. Oh iya, kalau jam gua nggak bisa kan. Enggak Bang, enggak gitu. Intinya kalau misalnya lu nggak gerak-gerak ya lu malas aja. Dan lu harus ingat, ketika lu terjebak di sebuah jalan bernama malas, maka ingatlah, menghirup oksigen tidak cukup untuk bertahan hidup. Lu harus bekerja keras bro. Menghirup oksigen tidak cukup untuk bertahan hidup. Menghirup oksigen tidak cukup untuk bertahan hidup. Lu harus makan, lu harus berkarya bro. Semangat. Cuaknya mana cuak? Lucu banget sih itu. Supaya lucu banget. Dan dipakai di semuanya ya. Karena stand up itu kerja kerasnya nggak di atas panggung, tapi di Iya, bawahnya di bawah sebetulnya kan. panggung. Musisi juga kerja kerasnya bukan di atas panggung. Iya betul. Tapi di Di belakang atas layar. panggung tuh enjoy kan, Iya. menikmatinnya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sini juga, tepuk tangan semua. Dan terima kasih tuh Bang Armet sudah datang. Thank you banget, thank you Terima kasih banget, banget. thank you Keren banget. Cek aja di IG-nya
Rahmat Ababil. Rahmat Ababil. Follow, jangan lupa juga follow @gelas0 Mantap. Entertainment Entertainment, jangan lupa follow @umenbaheula. dan Dewa Randy. Dan jangan juga lupa follow Instagram BUMN Nah, dan BMKG. iya. Penting untuk bencana sejak dini. Bener. Dini. Pengetahuan bencana sejak dini. Oke, thank you banget. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau lu suka video ini. Kalau nggak suka tetap subscribe. Maksa. Karena kita maksa. Karena belum monetize susah ini. Bismillah, kalau kata Maramet terus berjuang. Terus berjuang. Konsisten dan evaluasi. Terus. Iya. Kosong. Dan jangan lupa sebenarnya ujungnya ada sadar diri kalau misalnya. Betul, lebih sadar diri juga. Justru lebih ke, oh gue sadar diri, kemauan gue tuh banyak. Oh iya betul. Jadi lo harus lebih kerja keras. lebih kerja keras. Oke, ini dia. Bukan berarti menyerah ya. Iya, Bukan berarti menyerah. Sadar diri karena kemauan lu banyak, pengen lu banyak, mimpi lu ketinggian. Benar. Makanya kerja keras. Karena hirup oksigen. Menghirup oksigen saja tidak cukup untuk bertahan hidup. Betul. Nah kalau misalnya teman-teman mau nonton, ikutin follow IG-nya karena akan ada stasiun selanjutnya di kota-kota lain juga. Karena ada Cilegon juga kan nanti bisa jadi ya? Iya, Cilegon. Ke Cilegon. Oke, closing. Oke, kita closing. Kita ada jargon. Ya. Oke, gimana Masih jargonnya? Gelas kosong. Nah, kalau kita bilang gelas kosong, Ah, Oke, ya oke. gitu ya. Ya, siap. Oke, ya cobain. Oke. Oke, kita closing aja. Gelas kosong. Aduh.